Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiorini, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Adapun fasilitator kami adalah Bapak Budi Herijanto MPD dan pengajar praktek kami Ibu Setiawati SPD. Video kali ini adalah video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada kebutuhan murid baik dari segi kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya. Artinya pembelajaran itu mendukung semua murid di kelasnya. Maksudnya, setiap anak itu adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah dicari usaha guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat murid. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat anak adalah salah satu motivator penting yang ada pada diri murid untuk senantiasa terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya positif, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lain. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu konten, proses, dan produk. Guru bisa memilih salah satu atau menggunakannya dengan kombinasi ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang bisa diajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang sebelumnya? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, reflektif, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.
Dengan demikian, seorang guru harus dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid melakukan belajar sesuai dengan minat dan sesuai dengan nilai dan peran guru. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru yang melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang telah diterapkan di sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat dan senantiasa menuntun guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.